Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Apa tajuk kajian kita di malam hari ini? Ada yang tahu tajuknya? Apa tajuknya? Sampaikan kebenaran walaupun pahit. Jadi ketika kita membahas tentang kebenaran dan kemudian kita melihat realitas di negeri-negeri muslimin, terlebih orang-orang yang mereka menyeru manusia kepada tauhid, itu suka dilakopi dengan kaum radikal. Ya, itu kita berbicara di negeri kita ya. Orang yang menyeru manusia kepada tauhid, mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai kaum radikal. Radikal ya. Taib. Begitu juga ketika kita membahas tentang kebidahan, kita membahas tentang kesyirikan, maka kita akan dianggap sebagai orang yang membenci tradisi, membenci kebudayaan. Ya, demikian juga realita di masyarakat. Ketika kita menyeru kepada sunnah, ya kembali kepada jalannya Rasulullah SAW, kembali kepada jalannya para salaf kita terdahulu, maka dianggap orang-orang yang menyeru kepada sunnah ini adalah pemecah belah umat. Padahal Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan kembali asing seperti awalnya. Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Sehingga dengan realita seperti ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya semakin menguatkan kita untuk menyampaikan kebenaran. Bukan justru dengan realita yang kita hadapi ini membuat kita melemah di dalam menyampaikan kebenaran. Semakin asing kebenaran itu, maka semakin besar pahala yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia menyampaikan kebenaran. Jadi hari ini kita tidak kekurangan orang-orang pintar. Ya, kita tidak kurang orang-orang yang faham akan agama. Tetapi yang hari ini kita minim, kurang orang-orang yang mau menyampaikan kebenaran. Di tengah banyaknya dan derasnya gelombang orang-orang menolak kebenaran itu sendiri. Oleh karena itu, di malam hari ini kita akan membahas tema ini dan kita bagi dengan beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama, kewajiban menyampaikan kebenaran. Yang kita akan sebutkan dalilnya dari Al-Quran dan juga kita sebutkan dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Dan juga kita akan menukilkan dari ucapan para salaf, para pendahulu kita akan pentingnya seseorang menyampaikan kebenaran. Dan kemudian permasalahan selanjutnya akan kita bahas efek negatif jika kebenaran itu tidak disampaikan kepada masyarakat. Apa efek negatifnya? Baik, jadi pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-29. Ya, Allah mengatakan qulil haqqo mir rabbikum. Dan katakanlah kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jadi kebenaran dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari Rabb, dari Allah. Jadi kebenaran itu bukan milik kelompok. Kebenaran itu bukan opini pribadi. Tapi kebenaran itu adalah sesuatu yang diambil dari Al-Quran, diambil dari sunnah Rasulullah SAW, di atas pemahaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja yang seseorang berkata dalam agama ini seperti apa yang Allah katakan dan Rasul katakan, ya sesuai dengan pemahaman para sahabat,
maka mereka sedang menyampaikan kebenaran. Walaupun banyaknya manusia yang menolak perkara tersebut. Tapi sebaliknya, ketika sebuah perkara itu diikuti oleh banyak manusia, diamalkan oleh seluruh manusia atau kebanyakan dari manusia, akan tetapi ketika itu tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itu bukan sebuah kebenaran. Karena Allah dengan jelas mengatakan, Qulil haqqo mir rabbikum. Sampaikanlah kebenaran yang kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Ya, jadi ini benar, ini salah, ini sesat, ya, ini menyimpang, itu bukan haknya kita. Bukan hak antum semuanya. Itu semua adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tuangkan itu semuanya di mana? Di dalam Al-Qur'an. Dan semuanya itu telah dituangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Jadi kalau misalnya ada orang berkata begini, kamu tidak boleh mengatakan orang itu salah. Kamu tidak boleh memvonis seseorang itu sesat. Karena yang mengetahui kebenaran itu hanya Allah. Kamu jangan menjadi panitia pemegang kunci surga. Jangan mengkapling-kapling surga. Nah kira-kira, teman-teman, ini ucapan benar atau salah? Dari sisi mana salahnya? Kira-kira dari sisi mana salahnya? Kamu jangan suka mengkapling-kapling surga. Jangan suka mengatakan orang salah, orang sesat. Yang hanya tahu kebenaran itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ucapan ini, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Sisi benarnya di mana? Yang mengetahui kebenaran itu hanya Allah, sepakat. Tidak ada khilaf di antara kita. Sebagaimana ayat kita sampaikan tadi, Qulil haqqo mir rabbikum. Sampaikanlah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Cuman yang jadi masalahnya, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kebenaran itu semuanya dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW telah menerangkan semua kebenaran itu di dalam hadisnya. Iya, Allah mengatakan dalam ayatnya, tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Al-Quran itu adalah penjelas segala sesuatunya. Dia petunjuk, dia rahmat, dan juga dia pemberi khabar kepada seluruh muslimin. Ini fungsi Al-Quran. Demikian juga Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana datang dari Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada seorang Nabi pun, kecuali dia telah menunjuki umatnya kebenaran, apa yang dia telah ketahui. Dan juga tidak ada seorang Nabi pun, kecuali dia telah mengingatkan umatnya dari hal-hal yang akan mendekatkan mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, apa yang diketahui. Jadi semua hal yang akan bisa mengantarkan kita dalam surga, menjauhkan kita dari neraka, semuanya telah diterangkan oleh Nabi SAW dengan jelas dan gamblang. Maka, ketika seseorang mengatakan, kamu sesat. Kenapa? Karena kamu beda dengan saya. Oh tidak boleh, nggak bisa. Ya, kamu menyimpang. Karena apa? Nggak sama dengan guru saya. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Tapi kalau kita mengatakan, afwan akhi, afwan ukhti, antum dan anti salah. Kenapa? Allah berkata demikian. Rasul berkata demikian. Baik. Dan demikian yang ternukilkan dari para salaf. Maka tidak ada masalah. Allah tidak pernah melarang kita untuk kita mengklaim diri kita benar. Allah nggak pernah melarang. Baik. Yang dilarang oleh Allah ketika seseorang mengklaim dirinya benar, tetapi dia tidak bisa mendatangkan bukti kebenarannya. Ini dia. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ketika orang-orang Yahudi berkata tidak ada yang masuk surga kecuali Yahudi. Tidak ada yang masuk ke dalam surga kecuali orang Nasara. Itu pengakuannya mereka. Hanya kami yang masuk surga. Allah tidak melarang mereka untuk mengucapkan kalimat ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin."
datangkan kepada kami bukti kalau seandainya kalian itu benar. Kami meyakini seperti ini. Maka keyakinan ini merupakan keyakinan yang hak. Karena Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian, demikian ternukilkan dari para sahabat. Adapun ucapannya kamu, adapun keyakinan kamu, keyakinan yang salah, keyakinan yang keliru. Karena apa? Karena menyelisih dari ucapan Allah, menyelisih dari ucapan Rasul. Para hadirin dan hadirat. Misalnya, ada seorang ingin bangun rumah. Ada seorang ingin bangun rumah. Kemudian, ketika dia akan bangun rumah, tidak pakai pondasi. Atau pondasi ya? Apa ke bahasa Malaysianya? Foundation. Itu bahasa Inggris atau bahasa Malaysia? Foundation. Foundation ya. Tidak, dia bangun rumah nggak pakai foundation. Kira-kira, kita yang nggak belajar ilmu arsitek, apa komentar kita kira-kira? Wah, ini bahaya, ini rumah bisa rubuh. Teori dari mana kamu dapat? Iya, maksud ingin saya sampaikan, perkara dunia saja, seseorang bisa tahu mana benar, mana salah. Kan seperti itu. Apalagi orang yang ahli dalam bangunan. Nggak mungkin sebuah bangunan yang berdiri, beton, kemudian ada atap, tidak ada pondasinya, ini akan rubuh. Kita bisa menyalahkan orang lain dalam perkara dunia yang hanya sekolah setahun 2 tahun ilmu arsitek. Sehingga mungkin nggak dalam perkara agama, Allah turunkan Al-Quran 30 juz, kemudian Nabi berdakwah selama 23 tahun, kemudian nggak diketahui mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Nggak diketahui mana yang hak dan mana yang batil. Ya, maka ucapan seseorang, ya, kamu jangan menyalah-nyalahkan orang lain. Allah yang lebih tahu. Ya, siapa yang paling benar di antara kita? Kalau kamu benar dengan jujur dengan ucapanmu, hanya Allah yang lebih tahu. Kamu ini yang kamu inginkan dari ucapanmu, ayo kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada sunnah. Mau nggak kamu terima? Berarti kamu menggunakan nama Allah untuk menutupi apa? Kesesatanmu. Kamu menggunakan nama Allah untuk menutupi kekeliruanmu. Bisa difahami ya? Jadi perkara-perkara dunia saja yang tidak ada kitab sesempurna Al-Quran, kita bisa menyalahkan teori orang lain. Masa dalam urusan agama nggak diketahui mana benar mana salah? Ucapan ini seakan-akan indah, tapi sebenarnya di balik itu ada kebatilan-kebatilan yang sangat banyak. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dan ini Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-70. Perintah untuk kita mengucapkan kalimat kebenaran. Ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat kebenaran, yang namanya mengucapkan itu bisik-bisik, diam-diam, atau harus disampaikan? Harus disampaikan kepada umat. Karena ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Untuk menyampaikan kebenaran dan menutup segala pintu-pintu kebatilan. Karena itu di antara fungsi Allah menurunkan Al-Quran. Allah mengatakan dalam ayatnya, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Demikian kami merinci ayat-ayat kami, kata Allah, untuk menerangkan dan menjelaskan jalan orang-orang yang menyimpang. Itu fungsi Al-Quran. Ya, وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ sabilul mujrimin. Demikian kami merinci ayat-ayat kami untuk menerangkan dan menjelaskan jalan orang-orang yang menyimpang. Kemudian yang kedua, kita akan baca beberapa hadis yang datang dari Nabi SAW. Ya, pentingnya untuk menyampaikan kebenaran. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Rasulullah SAW berkata, "Qulil haqqa
walau kana murra. Sampaikan kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Kira-kira para hadirin, apa sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kebenaran itu adalah sesuatu yang pahit sifatnya? Ya, itu dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena kebanyakan manusia itu menentang ya kebenaran itu sendiri. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ya, kalau seandainya engkau mentaati kebanyakan manusia, maka niscaya manusia itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mengatakan, laqudanna lahum siratal mustaqim, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin, kata Allah. Di akhir ayat Allah mengatakan, tidaklah engkau mendapatkan kebanyakan manusia orang-orang yang bersyukur kepada engkau. Jadi kebanyakan manusia di muka bumi ini akan menjadi pengikutnya syaitan. Ya, akan banyak mengikuti jalannya iblis, kebanyakan manusia. Nah, ketika kondisi manusia tadi, yang mayoritas mereka mengikuti kesesatan, mengikuti penyimpangan, kemudian datang kita menyampaikan kebenaran. Kira-kira diterima atau tidak? Akan sulit tuh diterima. Misalnya, contoh ya, misalnya saya ingin mencalonkan diri sebagai seorang gubernur. Taib. Kemudian programnya saya, perempuan-perempuan wajib pakai jilbab. Laki-laki wajib pergi ke masjid, tidak boleh pergi nggak ke masjid. Siapa ketahuan nggak pergi ke masjid, kena denda, kena saman. Ya, tidak boleh ada tempat-tempat hiburan bercampur laki-laki dengan perempuan. Ya, tidak boleh ada diskotik. Kira-kira saya akan dipilih atau tidak? Akan dipilih atau tidak? Saya menyampaikan ini di tengah umat Islam. Ya, mayoritasnya adalah umat Islam. Ya, gak akan diterima. Karena kebanyakan manusia berat untuk menerima kebenaran. Makanya Nabi SAW mengatakan, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Ya, dan yang kedua, orang yang menyampaikan kebenaran itu sering diserang, bukan didengar. Ya, bawa ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, antum ustadz-ustadz di Indonesia tahu ya? Tahu ya? Nah, kira-kira di antara ustadz-ustadz yang ada di Indonesia atau di Malaysia, yang paling sering dibuat gambarnya, mukanya aneh-aneh, atau dibully, siapa? Yang antum tahu? Ustadz Indonesia atau Ustadz Malaysia? Di media sosial, siapa? Ustadz Firanda. Siapa lagi? Ustadz Yazid. Betul nggak? Mulai dari mukanya, dia apa-apain sama mereka. Kenapa kira-kira? Karena yang kita ketahui, beliau ini di antara salah seorang ustadz yang paling berani menyampaikan kebenaran. Isi kajiannya apa? Tauhid, syirik, bid'ah. Betul nggak? Makanya orang paling benci dengan beliau. Iya, tapi kalau seandainya pengajian kita nggak menyinggung tauhid, nggak menyinggung syirik, nggak menyinggung bid'ah, aman tuh insya Allah. Ini akan dianggap ustadz salafi yang toleransi nih. Kan begitu? Dan itu tidak hanya terjadi di zaman sekarang, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah. Itu terjadi di zaman dulu. Di antara ulama-ulama yang paling dibenci oleh orang-orang hari ini dari kalangan umat Islam, siapa? Ini kita cerita, tadi cerita ustadz-ustadz ya. Ini cerita ulamanya nih. Siapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau termasuk orang yang paling dibenci. Ya, saking ada tuduhan sangat keji kepada Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mempunyai hubungan spesial dengan Ibnu Qayyim rahimahullah. Sampai segitunya mereka menyebarkan isu. Ya, kenapa? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau kita membaca buku beliau, isinya adalah membantah. Beliau punya kitab Aqidah Wasithiyah, isinya bantahan. Beliau punya kitab As-Sofadiyah,
membantah tukang sihir. Bantah lagi. Beliau punya kitab Rad bantahan kepada ahlul mantik. Ya, beliau punya kitab bantahan kepada ahlul kalam. Beliau punya kitab bantahan kepada orang Nasrani. Beliau punya kitab Fatwa al-Hamiyah, isinya juga bantahan. Ya, beliau punya kitab Risalah Tadmuriyah, isinya juga bantahan. Hampir semua buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah isinya bantahan. Maka orang yang dia sering membantah dan sering meluruskan ya keyakinan umat, maka merekalah orang yang akan paling banyak diserang dan mereka adalah orang yang akan dijauhi oleh manusia. Nah, sekarang kita tinggal punya pilihan, teman-teman. Pilihan ingin mendapatkan ridho dari manusia atau pilihan ingin mendapatkan ridho dari Allah. Kalau ingin mendapatkan ridho dari manusia, jangan singgung-singgung tauhid. Jangan singgung-singgung syirik. Jangan singgung-singgung bid'ah. Jangan suka salah-salahkan orang. Antum akan dipuji. Antum akan disanjung. Ini Ustadz Salafi ini beda nih sama yang lainnya ini. Tapi kalau seandainya kita ingin mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau kita harus apa? Menyampaikan apa? Kebenaran. Taib. Nah, oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan menukilkan di sini beberapa ucapan para ulama kita. Ya, akan pentingnya seseorang menyampaikan kebenaran. Yang pertama, ternukilkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Tahu semua Imam Ahmad ya? Imam Ahmad rahimahullah berkata, jika ulama diam saat kebatilan tampak, maka ya kapan kebenaran itu akan tampak. Dan riwayat yang lain beliau berkata, wa idza sakatu ana fasakkata anta faman yariful haq. Kalau seandainya aku diam dan kamu juga diam, kapan manusia akan tahu kebenaran? Iya, sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah beliau pernah ditanya, wahai Imam, mana yang lebih afdol? Seseorang sholat malam, berpuasa, ya, atau meluruskan kesalahan orang-orang yang menyimpang? Ini pertanyaan dia juga oleh Imam Ahmad kepada Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah berkata, kalau seandainya engkau sholat dan engkau berpuasa, itu maslahatnya dan manfaatnya kembali kepada dirimu sendiri. Tapi kalau seandainya engkau meluruskan kesalahan yang dibuat oleh manusia, itu maslahatnya untuk dirimu, untuk orang yang kau luruskan, dan juga untuk kaum muslimin. Ya, ini dibukukan dari Imam Ahmad rahimahullah. Dan apa yang beliau ucapkan para hadirin dan hadirat itu beliau praktekkan. Bukan hanya sekedar teori, beliau praktekkan. Al-Imam Ali bin Al-Madini rahimahullah, beliau pernah berkata, Hafidallahu din, hafidallah hadad din birajulan. Allah menjaga agama ini dengan dua orang laki-laki. Yang pertama dengan Abu Bakar As-Siddiq di hari di mana manusia murtad pada waktu itu. Yang kedua dengan Imam Ahmad rahimahullah. Di zaman manusia memiliki keyakinan Al-Quran itu makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk di zaman itu akan disiksa, bahkan dibunuh. Dan Imam Ahmad rahimahullah tetap dengan keyakinannya. Sampai-sampai disebutkan dalam sebagian riwayat, terjadi kegaduhan waktu itu di Baghdad. Sehingga orang-orang bertanya, ada apa ini? Ya, dari mana sumber kegaduhan tadi? Ternyata Imam Ahmad rahimahullah sedang dicambuk. Ketika beliau dicambuk dengan cambukan yang pertama, beliau berkata, Allahu Akbar. Kemudian dicambukkan dengan cambukan yang kedua, beliau berkata, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pada cambukan yang ketiga, beliau berkata, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada yang menimpa kita kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Dan itulah kebaikan untuk kita, kata Imam Ahmad, menukilkan ayat Al-Quran. Kemudian pada cambukan keempat, beliau berkata, Al-Quran kalamullah ghairu makhlukin. Beliau disiksa karena Al-Quran. Beliau disiksa karena beliau mempertahankan keyakinan Ahlus Sunnah. Di tengah-tengah penyiksaan itu, beliau mengatakan Al-Quran itu kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kesabaran Imam Ahmad, disiksa, dipenjara. Berubahlah khalifah, 4 khalifah pada waktu itu. Memiliki pemikiran Mu'tazilah. Ya, kemudian yang pada khalifah keempat, dia bertobat kepada Allah dan menjadikan akidahnya Imam Ahmad rahimahullah menjadi akidah resmi negara pada waktu itu. Butuh perjuangan. Walaupun dengan penyiksaan. Ya, dan dakwah itu para hadirin dan hadirat ya adalah perjuangan yang memang harus terkadang kita harus mengorbankan nyawa kita. Harus mengorbankan darah kita. Harus mengorbankan kehormatan kita. Sampai-sampai disebutkan dalam beberapa riwayat dari kalangan para ulama kita. Waktu itu di Mesir, ya negara Mesir dikuasai oleh Fatimiyin. Satu sekte Syiah yang paling sesat. Nah, ada seorang ulama yang hidup di Baghdad pada waktu itu sangat populer. Beliau itu sering membantah orang-orang Syiah Rafidhah. Baik, kemudian beliau ditangkap. Dan kemudian ditanyalah kepada beliau, "Wahai fulan, kami mendengar informasi, engkau mengatakan kalau engkau punya 10 anak panah. 8 anak panah engkau lemparkan kepada orang kafir, dan 2 anak panah engkau lemparkan kepada kami orang Syiah." Kemudian kata beliau, "Tidak, saya tidak mengatakan demikian." Orang Syiah berpikir ini orang sudah bertobat. Ya, atau takut. Terus apa yang kamu katakan? Saya berkata, kalau seandainya saya punya 10 anak panah, ke-10 anak panah itu saya lemparkan kepada kalian semuanya. Kenapa? Karena kalian telah mencela Al-Quran, mencela sahabat Rasulullah SAW. Kalian telah melecehkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian orang yang disiksa, dimasukkan ke dalam penjara. Sampai-sampai saking kerasnya siksaan dirasakan oleh ulama ini, Yahudi ya kasihan, tidak tega. Akhirnya Yahudi mengambil sebuah pisau, kemudian ditusuk ke dalam, ditusuk jantungnya, supaya cepat mati. Nah, Syiah tadi disiksa pelan-pelan. Ini perjuangan para ulama kita, para hadirin dan hadirat, dalam mempertahankan akidah. Bahkan ada seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah, bahkan termasuk dari muridnya Al-Imam Syafi'i. Beliau bernama Al-Buwaiti rahimahullah. Taib, juga masih pada fitnah khalqul Quran tadi. Beliau dibawa dari negerinya ke Baghdad dalam keadaan dirantai. Dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara juga dalam posisi dirantai. Saking lamanya beliau dirantai, beliau tidak sadar kalau beliau dalam keadaan membawa sekian puluh kilo besi di tangannya. Apa kata beliau dalam keadaan beliau disiksa? Beliau berkata, dengan aku disiksa seperti ini, lebih aku sukai. Supaya orang-orang yang datang setelahku mereka tahu, ada orang yang mati dalam mempertahankan akidah ini. Gitu kata beliau. Supaya kita yang datang setelah ini, dalam memperjuangkan agama, dalam mempertahankan Islam, dalam mempertahankan sunnah Nabi SAW, kita harus berjuang. Kita harus bersabar. Yang paling hadirin, ujian yang kita rasakan nggak sampai nyawa kita melayang, nggak sampai kita di penjara, disiksa, paling cuma dituduh Wahabi, itu kan? Betul nggak? Paling parahnya itu kan, dituduh Wahabi itu pun di media sosial. Kalau ketemu juga senyum, betul nggak? Nggak pernah nggak tuh dipanggil Wahabi berhadapan langsung? Nggak pernah kan? Cuma di media sosial. Jadi ujian kita dalam mempertahankan akidah ini dan mempertahankan kebenaran ini dibandingkan mereka sebenarnya kita nggak ada ujiannya. Tapi kita suka mengeluh. Udahlah, saya biasa-biasa sajalah beragamanya. Justru manhaj salaf itu biasa-biasa. Manhaj salaf nggak ada yang aneh-aneh. Justru yang aneh-aneh ketika menyimpang dari manhaj salaf. Aneh nggak? Pergi ke gunung sana atau ke tempat yang jauh, ya nanti di situ tidak boleh makan kecuali yang putih-putih, air putih, nasi putih, yang boleh nggak boleh makan. Berapa hari? 40 hari. Aktivitasnya apa? Dzikir setiap hari. Berat nggak? Justru ini yang aneh. Ini yang aneh. Adapun ketika kita belajar berada di atas sunnah Rasul, nggak ada yang aneh.
Antum yang bekerja tetap bekerja, yang mencari nafkah tetap mencari nafkah, yang sholat tetap sholat. Ya, nanti sekali-sekali naik motor, hal yang dihalalkan oleh Allah, nggak ada masalah. Betul nggak? Ya, selebih waktunya, waktu ngaji kita ngaji, waktu sholat kita sholat. Ya, kita perbaiki sholat kita sesuai tuntunan Rasulullah. Yang ada unsur ribanya kita jauhi riba, udah selesai. Adapun kita tetap kondisi dan keadaan seperti sebelum kita ngaji. Nggak perlu pakai serban tebal-tebal, nggak perlu. Ya, nggak perlu pakai dompet sunnah katanya. Ya, jadi dompet sunnah itu dompet yang terbuat dari kain, ada talinya. Wallahu alam, saya nggak tahu itu dompet sunnah dari mana, itu sunnah dari mana. Ya, jadi semuanya berbeda dengan masyarakat. Tapi justru ketika kita berada di atas sunnah inilah, ya mudah, gampang, ya tidak menyulitkan. Karena memang itulah asal Allah menjadikan agama ini. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul asr. Allah menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak ingin menginginkan kepada kalian kesulitan. Dan juga ternukilkan dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, binasalah manusia ketika mereka lebih takut kepada penguasa daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ternukilkan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kebenaran itu pahit bagi hati yang rusak. Karena ia menghancurkan hawa nafsu dan keinginan duniawi. Saya ulangi kembali. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, kebenaran itu pahit bagi hati yang rusak. Ya, karena ia menghancurkan hawa nafsu dan keinginan duniawi. Hati manusia, jiwa manusia itu selalu condong dengan apa yang dia inginkan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Innan nafsa la'ammaratum bisu ila marhim rabbi. Jiwa manusia itu akan selalu condong kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Ya, contoh ini dicontohkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Ada seorang wanita atau kebanyakan wanita di muka bumi ini, ketika suaminya memberikan kepadanya kebaikan, sepanjang dia hidup dengan suaminya, kemudian tiba-tiba ada pada suatu kondisi suaminya tidak memberikan apa yang dia inginkan. Maka wanita yang hatinya jelek, ya, dia akan melupakan semua kebaikan suami. Dan dia ingat adalah kejelekan apa yang dilakukan oleh suami tersebut. Sampai-sampai dia berkata, engkau tidak ada kebaikan buat saya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir sini jangan seperti ini. Enggak ibu-ibu ya? Atau seperti ini? Jangan. Ya, ini wanita-wanita yang paling banyak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah itu tidak berlaku bagi laki-laki? Naam, berlaku juga bagi laki-laki. Mungkin dalam konteks yang lain. Saya sebutkan contoh. Perdukunan, tahu perdukunan? Dukun. Apa di sini namanya? Dukun. Hah? Pomo. Oh, pomo sini namanya? Momo. Oh, Masya Allah. Baik. Nah, di antara kasus perdukunan atau momo tadi, baik, kira-kira orang ketika datangi dukun lebih banyak suksesnya, lebih banyak berhasilnya atau lebih banyak gagalnya? Lebih banyak gagal ya. Kalau misalnya ada 1000 kasus, mungkin 950 gagal. Yang 50 sukses. Kira-kira manusia ingat yang suksesnya atau yang gagalnya? Yang suksesnya. Padahal ini sistem, kita di luar pembahasan dukun itu benar atau tidak ya. Tapi kita hanya berbicara sekarang sisi kesuksesan atau kegagalannya tadi. Tapi adapun pembahasan dukun itu jelas kufur, jelas itu. Itu tidak ada khilaf di antara kita. Tapi cuman yang ingin saya sampaikan, hati manusia itu selalu condong kepada kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Ada ribuan kasus gagal, ya, pergi ke tempat dukun, tapi ada 2, 3, 4 kasus itu yang selalu diingat. Yang ratusan ribuan tadi dilupakan oleh manusia. Betul nggak?
Ya, wah dia itu sudah berobat ke Singapura ternyata sembuh sama orang pintar di kampung sana. Padahal yang gagalnya sudah ribuan orang. Tapi sebaliknya, ada seorang ulama atau seorang ustadz atau seorang pengajar ilmu agama. Baik, dia berbuat sekali, dua, tiga kali kesalahan. Sementara dia punya kebaikan yang sangat banyak. Kira-kira mana yang diingat? Kebaikannya atau kesalahannya? Kesalahannya yang diingat. Itulah kata Allah, Pak. Innan nafsa la'ammaratun bisu ila marhima rabbi. Jiwa manusia itu akan selalu condong kepada kejelekan, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah. Nah, manusia-manusia yang seperti inilah para hadirin dan hadirat yang kita hadapi di dalam dakwahnya kita. Jangankan kita menyampaikan sesuatu perkara yang tidak diketahui oleh kebanyakan muslimin, kita menyampaikan sesuatu yang disepakati bersama, diketahui semuanya, kita tidak akan disukai. Saya sebutkan contoh. Misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah instansi, ya kita semua sepakat, kita harus amanah dalam bekerja. Masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Ini kan aturan yang sudah diatur bersama-sama kan. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang selalu menegur orang lain ketika dia tidak amanah dengan waktunya. Akhi, antum gak boleh keluar, ini kan masih jam kantor. Kenapa antum keluyuran? Iya, ini bukan masalah akidah. Ini bukan masalah tauhid, ini permasalahan yang memang disepakati bersama ketika dia masuk dalam perusahaan. Dari kira-kira, disukai nggak orang itu di kantor? Disukai nggak kira-kira? Di Malaysia juga sama ya dengan Indonesia ya. Tidak akan disukai. Jadi seseorang ingin menerapkan peraturan di sebuah kantor atau di sebuah perusahaan tempat dia bekerja, manusia nggak suka. Padahal itu hal yang disepakati bersama. Kita naik ke atas level yang selanjutnya. Ya, kepala kantor mempersyaratkan bagi laki-laki ketika jam kantor zuhur dan asar wajib ke masjid. Semua orang tahu kan wajib sholat. Dia menjalankan peraturan tersebut. Kira-kira siapa yang menolak? Yang menolak Yahudi, orang Nasrani, atau orang Islam yang menolak? Orang Islam. Padahal ini pembahasan sesuatu yang disepakati semua bersama. Apalagi kita mau bahas bid'ahnya maulid. Waduh, ini lebih masalah besar. Apalagi kita ingin membahas tentang akidah Ahlussunnah, Allah berada di atas arasy. Apalagi kita membahas tentang bid'ah. Ya, amalan-amalan dilakukan oleh manusia yang banyak kebid'ahannya. Ya, udah pasti otomatis kita akan dimusuhi oleh manusia. Kita mengajak aturan yang telah disepakati bersama, manusia nggak suka sama kita. Iya, kita mengajak manusia untuk sholat yang itu merupakan hal yang kita sepakati bersama. Kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah, manusia juga nggak suka. Makanya dalam konsep ini para hadirin dan hadirat, kita tidak ingin mencari ridhonya manusia. Karena mencari ridhonya manusia dalam kebenaran ini akan membuat kita akan sulit menyampaikan kebenaran. Tapi ingatlah, ini merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini merupakan jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam beliau menyampaikan dakwah. Baik. Rasulullah di kota Mekah, ya, kondisi yang paling parah pada saat itu adalah masalah apa? Kesyirikan. Dan apa yang disinggung oleh Nabi dalam dakwahnya beliau pertama? Bab ini. Bab ini yang beliau singgung. Ya, jadi apa yang membuat manusia itu rusak, disitulah para Nabi dan Rasul fokus untuk membahas dan memperbaiki masalah tadi. Demikian juga para ulama yang datang setelahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hampir semua buku-buku yang beliau tulis yang kita sebutkan tadi itu isinya bantahan. Karena apa? Karena di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ilmu kalam itu masuk ke dalam Islam.
Ya, sehingga banyak sekali kebidahan-kebidahan yang terjadi pada waktu itu, apakah dalam amalan, apakah dalam keyakinan. Belum lagi para dukun-dukun tadi yang mereka berpakaian dengan pakaian ulama. Baik, mereka sebenarnya mereka dukun, tukang sihir. Tapi berpakaian dengan pakaian agama untuk menipu manusia. Nah, disitulah Syekhul Islam menulis sebuah buku namanya apa? As-Safadiyah, judul kitabnya. Di waktu itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditantang oleh seorang tokoh agama tadi untuk masuk ke dalam api. Dia berkata, wahai Ibnu Taimiyah, kalau seandainya ajaran engkau itu benar, saya tantang kau kita masuk dalam api. Kalau kamu yang terbakar, berarti kamu sesat. Kalau saya yang terbakar, saya yang sesat. Berani nggak Ibnu Taimiyah? Berani. Saya siap, kata beliau. Tapi sebelum kita masuk ke dalam api, saya dan kamu mandi dulu. Mandi. Jadi dukun itu, dia ada pantangan-pantangan. Tahu ya, pantangan-pantangan ya. Itu kalau kita di Indonesia tuh, dulu pas saya kecil-kecil, ada film Samson namanya. Orang Malaysia tahu? Nggak tahu ya. Jadi Samson ini dia kuat, kebal dia. Syaratnya tidak boleh cabut bulu ketiak. Kalau cabut bulu ketiak, hilang kebalnya. Ada? Malaysia apa? Oh, Samsir. Betul. Jadi dukun itu, dia bisa kebal, bisa nggak kebakar dengan api. Jadi ada pantangan-pantangan yang harus mereka lakukan. Jadi salah satunya, pantangannya tidak boleh mandi. Kata Syekhul Islam, saya dan kamu kita mandi dulu, baru setelah kita masuk dalam api. Akhirnya dia nyerah. Dia nggak berani. Karena apa? Ya, sistem perdukunan mereka berkhidmat kepada iblis. Dan Syekhul Islam mempelajari ini semuanya. Beliau tulis dalam sebuah buku apa? As-Safadiyah. Ya. Maka apa saja kesalahan dan kekeliruan yang terjadi di tengah-tengah umat, disitulah konsennya para ulama. Saya beberapa waktu yang lalu, kebetulan, alhamdulillah, kita satu ruang tunggu dengan Syekh Dr. Profesor Sulaiman Ruhaili. Ya, jadi dalam satu perjalanan tiba-tiba saya check-in bareng, ketemu sama saya lagi check-in, tiba-tiba satu ruang tunggu. Ya, di bandara. Kesempatan ya ketemu Syekh Profesor Sulaiman Ruhaili. Saya tanya, Syekh, bagaimana nasihat antum ya Syekh kepada kami, para penuntut ilmu? Terkadang para penuntut ilmu melihat audien di tengah-tengah masyarakat yang masih awam, sehingga ya kami tidak lagi mendakwakan tauhid, mendakwakan akidah, tidak lagi menerangkan ini bid'ah, tidak lagi menerangkan ini syirik. Ya, takut orang-orang awam ini lari dari kita ya Syekh. Kata Syekh, hadza khata'. Ini pemikiran yang keliru, kata Syekh. Ini pemikiran yang salah. Ya, Nabi SAW di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah manusia yang pada waktu itu bergelimangan dengan kesyirikan, justru beliau mengatakan qulu la ilaha illallah. Sampaikan oleh kalian, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan sukses, kalian akan menang. Ini prinsip dakwahnya Rasul. Ini prinsip dakwahnya para nabi. Ya, jangan kemudian kita menggunakan akal-akal dan logika-logika kita. Ini orang awam, ini begini. Udahlah, kita nggak usah dakwah tauhid dulu, nggak usah dakwah akidah dulu, nggak usah nerangkan dulu syirik dan bidah. Terus apa yang mau kita terangkan? Ya, sementara umat Islam hari ini sangat jauh dari Islam itu sendiri. Saya nggak tahu di Malaysia ya, di tempat kami di Indonesia, tai kerbau itu bisa jadi rebut-rebutan tai kerbau untuk ngambil berkah. Tai kerbau, tahu kerbau ya? Tai kerbau. Ya, dia akan keluar tanggal 1 Muharram di jalanan kota di Solo sana. Dari kotorannya, itulah jadi rebutan. Syirik-syiriknya orang-orang di zamannya Nabi SAW dulu, mereka nggak sempat rebut-rebutan tai siapalah misalnya, nggak ada. Tai onta Nabiullah Ibrahim nggak ada. Seminim ini para hadirin dan hadirat kondisi dan keadaan umat Islam hari ini. Kemudian kita diam dari tauhid, diam dari kebenaran. Ya, kemudian kita tidak mengungkapkan kebatilan. Mau dibawa kemana umat Islam ini? Ya, mungkin memang kalau di Malaysia saya lihat, ya kalau bab-bab seperti ini orang Malaysia anti ya.
Habib laku nggak di Malaysia? Laku juga. Iya, Habib yang jualan, ya jualannya nanti kalau mati ditanya oleh malaikat menrobuk, sampaikan saja saya muridnya Habib Fulan. Ada di Malaysia gitu juga. Dipercaya? Orang Malaysia nggak percaya ya. Tapi orang tempat kami ini sangat subur. Hidup. Orang gila ceramah. Penampilannya penampilan orang gila. Ya pakai celana pendek sambil merokok. Orang mengambil berkah dari dia. Ini loh kondisi umat. Nah ketika kondisi seperti ini kemudian Ahlus Sunnah, para dai, para penuntut ilmu diam dari kesyirikan, diam dari penyimpangan, tidak menyinggung masalah akidah, maka apa? Maka akan kita sebutkan efek-efek negatif yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ketika kebenaran itu tidak disampaikan. Apa saja efeknya? Efek yang pertama, munculnya kebodohan dan penyimpangan akidah. Ini efek yang pertama. Munculnya kebodohan dan penyimpangan akidah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Innallaha la yaqbudul ilma intiza'an, walakin yaqbudul ilma biqabadil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasa ru'usa juhala. Fasu'ilu fa'aftu bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu itu dengan sekali pengangkatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama. Sampai tidak tersisa lagi para ulama, kemudian disitulah manusia mengambil orang-orang bodoh, kemudian dengan orang-orang bodoh itulah mereka bertanya, dan kemudian orang bodoh itu menyampaikan tanpa ilmu, sehingga dia menyesatkan dirinya dan menyesatkan orang lain. Baik, jadi syahid daripada hadis ini atau inti dari hadis ini, tidak adanya orang alim. Orang alim sudah tidak ada. Tapi sehingga siapa? Orang yang bodoh yang berfatwa. Atau orang alim itu ada. Orang alim ada. Tapi orang alim tersebut tidak berani menyampaikan kebenaran. Orang alim tidak menyampaikan tauhid. Orang alim tidak menyampaikan akidah. Tidak menerangkan kepada manusia penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Tidak menerangkan syirik. Tidak menerangkan tentang kebidahan. Akhirnya apa? Manusia akan hidup di dalam kebodohan tadi. 10 tahun yang lalu para hadirin dan hadirat. 10 tahun yang lalu ya. Saya nggak tahu ya kalau di Malaysia, di Indonesia. 10 tahun yang lalu. Tidak ada umat Islam. Ya, setahu saya ini ya 10 tahun yang lalu. Umat Islam di hari Natal pergi ke gereja, kemudian sama-sama merayakan Natal. Ada dengan selawatan. Ya, itu terjadi di Indonesia 2-3 tahun belakangan ini. Di Malaysia ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada di Malaysia ya? Seriusan tuh? Ya, Indonesia itu hal yang seperti sangat subur. 10 tahun yang lalu tidak ada. Tidak pernah kita mendengar hal seperti ini. Nggak pernah. Tapi hari ini sudah mulai semarak di Indonesia. Siapa yang anti dengan hal yang seperti ini, maka akan dituduh sebagai radikal. Dituduh sebagai intoleransi. Ya, sampai setingkat ini para hadirin dan hadirat. Dan kalau seandainya ada perselisihan khilaf, maka ini merupakan khilaf yang paling tercela. Ketika menyamakan semua agama itu. Menyatukan semua agama. Tidak ada bedanya antara Islam dengan Kristen, dengan Buddha. Dengan Yahudi. Dengan alasan ini sama-sama datang dari Allah, sama-sama agamanya para nabi dan rasul. Ini terjadi. Dan ini semuanya terjadi para hadirin dan hadirat. Di antara sebabnya orang-orang mereka tidak menyampaikan kebenaran. Tidak menyampaikan al-haq. Tidak menyampaikan yang batil adalah batil, yang syirik adalah syirik, yang sunnah adalah sunnah. Akhirnya
terjadi apa yang terjadi. Dan kita jangan merasa aman dengan hal yang seperti ini, para hadirin. Bisa saja itu merasa aman pada diri kita. Ya, aman pada diri kita, tapi belum tentu aman pada anak dan keluarga dan keturunan kita ke depan. Dan ini permasalahan besar, ini bukan masalah kecil. Ya, menambah masalah ini menjadi fitnah semakin dahsyat, yang menyerunya adalah para kiai. Yang menyerunya adalah orang-orang yang dianggap sebagai ulama. Bahkan saya pernah mendengar satu potongan video dari orang yang berbeda-beda, tapi dikumpulkan dalam satu video. Ditanya, ya ini syekh dari Arab, dari Mesir atau dari sebagian daerah-daerah situlah. Ditanya, ya syekh, apa hukumnya mengucapkan selamat Natal? Beliau menjawab, hukumnya itu boleh, mubah. Tapi kemudian pada potongan video yang kedua, orang yang berbeda, beliau mengatakan mengucapkan selamat Natal hukumnya sunnah. Apa hukumnya? Sunnah. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Orang yang ketiga mengatakan, mengucapkan selamat Natal itu hukumnya wajib. Wajib. Berarti kalau kita nggak mengucapkan Natal, apa hukumnya? Dosa. Yang keempat, video yang keempat, siapa yang tidak mengucapkan selamat Natal, maka diragukan keislamannya. Allahu Akbar. Ini video belum zaman AI ya, zaman itu ya. Saya lihat kalau sekarang mungkin bisa jadi AI ya. Ini bukan, saya dengar 5 tahun yang lalu, belum ada musim-musim apa yang ada sekarang ini. Segitunya loh manusia. Ya, mereka tokoh agama. Lah kalau seandainya ahlul batil setiap hari, setiap saat mereka menyebarkan kebatilannya, kemudian orang yang diberikan taufik dan hidayah kepada sunnah, kepada akidah yang benar, terlalu banyak pertimbangan. Ini masih awam, ini Gen Z. Ya nanti takutnya zamannya sepi. Wah takutnya nanti nggak diundang lagi. Wah takutnya nanti manusia lari dari kita. La haula wala quwwata. Ini kembali kepada kaidah yang kita sebutkan tadi, para hadirin dan hadirat. Ketika kita menyampaikan kebenaran untuk Allah atau untuk manusia. Kalau menyampaikan kebenaran itu adalah tujuannya untuk Allah, ya maka kita tidak melihat berapa banyak manusia di depan kita. Tapi yang kita lihat, apakah jalan kita diridhoi oleh Allah atau tidak. Itu yang paling terpenting. Ya karena kalau seandainya acuannya, barometernya adalah banyak pengikut, itu dianggap sebagai konsep kebenaran, maka kita akan mengatakan Nabi Nuh alaihissalam tidak mengikuti beliau kecuali segelintir manusia, dalam keadaan beliau berdakwah selama 900 tahun lebih lamanya. Ya, da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai ila firara. Aku mengajak mereka siang dan malam, dan tidaklah aku dapatkan mereka kecuali semakin lari dariku. 900 tahun beliau berdakwah, kurang lebih hanya puluhan kepala keluarga yang ikut beliau. Apa kemudian kita katakan dakwah beliau salah? Dakwah beliau tidak salah. Karena dakwah itu dilihat fasda bima tu'mar. Lakukanlah oleh engkau apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian yang kedua, efek dari seseorang tidak menyampaikan kebenaran dan menutup kebenaran tersebut, yaitu kebatilan akan dianggap sebagai kebenaran. Kebatilan akan dianggap sebagai kebenaran. Tauhid atau syirik akan dianggap sebagai tauhid. Bid'ah akan dianggap sebagai sunnah. Iya, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah masyarakat itu akan dinormalisasikan. Apapun itu. Ya, sekarang gencar ya LGBT. Di barat udah habis sudah. Karena apa? Dinormalisasikan. Dianggap itu hal biasa, dianggap itu manusiawi. Dianggap mereka adalah makhluk Allah juga. Dengan alasan ini makhluk Tuhan katanya. Ya, nah ketika itu dinormalisasikan, hancurlah masyarakat. Dan itu sudah mulai masuk ke Asia. Sudah masuk mulai ke negeri-negeri muslimin. Dan sudah mulai ada orang yang membelanya.
Bukan hanya sekedar mendiamkan, tapi sudah ada mulai pembelaan. Disitulah bahayanya. Ketika kebenaran itu dibungkam. Ketika kebenaran itu tidak disampaikan, maka sebuah kebatilan itu akan dianggap oleh manusia sebagai hal yang benar. Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, "Iyyana lahumus syaitan a'malahum." Ya, syaitan itu menghiasi bagi mereka perbuatan buruknya mereka. Baik, ditambah lagi sama syaitan, ya, kalimat-kalimat yang jelek, yang orang tahu itu sebagai dosa, diganti oleh syaitan dengan nama-nama yang indah. Riba, yang Allah haramkan, ya, yang Allah perintahkan untuk perang kepada para pemakan riba, dulu diganti namanya bunga. Tapi karena pengajian riba ini gencar sekarang, ya, nama sekarang sudah tidak pakai bunga lagi. Sudah diganti dengan nama yang lain. Apa namanya? Namanya adalah apresiasi. Jadi Bapak sudah menyimpan uang kepada kami, ya, maka sebagai bentuk apresiasinya kami kepada Bapak, kami kasih dia. Kan Nabi SAW berkata, ketika ada orang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan kebaikan. Kalau engkau tidak mampu membalas kebaikan, maka doakanlah dia dengan kebaikan. Bapak telah berbuat simpan uang sama kami, sehingga dengan uang tersebut bisa kami kembangkan dan lain sebagainya. Ini kebaikan yang Bapak lakukan kepada kami. Sehingga masa salah kami membalas kebaikan tadi. Itu permainan syaitan semuanya kan. Karena sekarang sudah tidak lagi dinamakan bunga. Karena ditahu bunganya riba, diganti dengan nama yang lain. Ya, maka ketika kita menyadari syaitan itu sangat bersemangat untuk menyampaikan kebatilan, dan kemudian dihiasi di mata kita kebatilan akan sesuatu yang indah, maka ini mengharuskan memotivasi kita untuk tidak boleh diam dari apapun penyimpangan tadi. Karena sebuah penyimpangan itu datang dari hal yang kecil, kemudian naik menjadi sesuatu yang besar. Ketika dia sudah membesar dan ketika dia sudah meraksasa, para hadirin dan hadirat, maka akan sulit sekali untuk kita hancurkan. Nah, ketika bibit-bibit itu sudah mulai muncul, harus dihentikan. Kemudian yang ketiga, di antara hal kemungkaran, ketika seseorang mendiamkan kemungkaran, ya akan hilang rasa malu di masyarakat. Hilang rasa malu di masyarakat. Mungkin ingat nggak ibu, bapak-bapak kita ya, atau nenek-nenek kita, suami istri sah. Kalau jalan berduaan kan malu kan, jangan dekat-dekat. Padahal suami istri itu, betul nggak? Saya nggak tahu ya, kalau di Malaysia saya ingat dulu di kampung saya di Aceh itu, pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak, suami istri sah. Ya, kalau jalan berdua malu sama orang. Jauh-jauh sedikit malu gitu sama orang. Dia nggak mengubarkan kemesraan di depan umum. Betul ya? Di Malaysia mungkin sama juga ya. Zaman dulu, zaman sekarang, subhanallah. Hilang rasa malu dari manusia. Ya, sesuatu yang itu gak mungkin dilakukan oleh orang Islam, orang Melayu 20 tahun yang lalu, tapi hari ini kita lihat hancur semua norma-norma rasa malu tadi. Dan di antara sebabnya apa? Sebabnya tidak merangkap kebenaran tadi. Diam dari kebatilan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Ketika engkau tidak punya rasa malu, lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan sesukamu. Ya, dan rasa malu itu dikarenakan keimanan. Dan keimanan itu akan didapatkan ketika seorang memupuk keimanan tersebut dengan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di antara efek pelaku dosa dan pelaku maksiat atau didiamkan kemungkaran tadi, akan menjadi sebab turunnya adab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala.
Ada satu ungkapan yang sering diungkapkan. Wahai akhi, bukan akhi ya sebutnya, ya. Wahai fulan. Ya, dia kan dia kan nggak mengaku kamu. Dia nggak mengaku kamu kan. Dia kawin sesama jenis, dia berzina, dia minum khamar, dia konsumsi narkoba. Dia kan nggak mengganggu kamu. Iya, jadi kalau selama dia nggak mengganggu kamu, biarkan manusia dengan kebebasannya. Ini kan narasi ini kan mulai dikembangkan, betul atau enggak? Ya, jadi selama manusia itu tidak mengusik dan mengganggu kamu, maka biarkan manusia apapun yang mereka lakukan. Itu sangat ya tersebar virus-virus seperti ini, terkhusus di kota-kota besar. Perempuan cuma pakai kutang keluar rumah. Ngapain ente gubris? Subhanallah. Betul. Ya, dosa yang dia lakukan memang tidak mengganggu kita secara langsung, tapi itu menjadi sebab turunnya azabnya Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya di situ. Kalau azab itu sudah turun, maka tidak hanya mengenai orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat saja, semuanya akan kena. Semuanya akan kena. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kamu dengan sebuah fitnah. Yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, jika Allah telah mendatangkan bencana, Allah telah mendatangkan musibah, maka semua akan terkena. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah juga orang-orang yang taat dan patuh kepada Engkau, kepada Allah ya Rasulullah?" Iya. Walaupun orang-orang yang taat kepada Allah juga akan kena efek dari azab tadi, cuman yang bedanya manusia akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Baik, di akhirat nanti akan dibedakan dalam musibah yang menimpa tadi, ini pelaku dosa, ini orang yang taat. Orang yang taat ketika dia diuji oleh Allah dia akan dapat pahala. Tapi hukumannya di dunia kena semuanya. Ya, di antara efek dari dosa tadi naiknya harga barang. Kena efek nggak antum kira-kira? Kena efek. Itu disebut oleh para ulama. Ya, sulitnya mencari rezeki. Ya, naiknya harga barang. Ya, buah-buahan tidak ada keberkahannya. Pertanian, perkebunan. Ya, walaupun menghasilkan buah, tapi buah-buah yang memang tidak bisa dijual terkadang. Ini semua efek dari dosa, efek dari maksiat. Dhaharal fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dikarenakan tangan-tangan manusia, dikarenakan dosa-dosa manusia. Maka tidak ada cara dan jalan para hadirin dan hadirat di tengah banyaknya manusia yang berbuat dosa, berbuat maksiat, dan menormalisasikan kebatilan, kecuali dengan cara kita mengingkarinya. Agar apa? Ketika Allah datangkan azab kepada kita, sehingga azab bisa jauh. Ya, kita semaksimal mungkin untuk menghilangkan itu. Makanya para ulama menerangkan dan menjelaskan untuk seseorang tidak tinggal dekat dengan orang-orang yang banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat. Karena ketika diturun azab, itu akan terkena semuanya. Ya, kita harus mencari lingkungan-lingkungan atau tempat tinggal yang memang di situ banyak orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala agar azab itu dijauhkan dari kita. Kemudian selanjutnya saya baca sedikit lagi. Di antara efek di masyarakat dibungkamnya kebenaran dan tidak disampaikan kebenaran, hilangnya keberkahan dan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, hilangnya keberkahan dan doa yang tidak lagi dikabulkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian harus amal ma'ruf nahi mungkar, atau Allah akan menurunkan azab kepada kalian semua. Lalu kalian berdoa, namun doa kalian tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita koreksi diri kita. Ini yang harus kita evaluasi diri kita para hadirin dan hadirat. Telah ya jutaan, puluhan juta manusia mengangkat tangan hari ini.
Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah bala, jauhkanlah musibah, jauhkanlah azab yang dirasakan oleh saudara-saudara kami di Palestina. Tahunan kita berdoa. Bahkan di Masjid Haram, Masjid Haram Makki, imamnya berdoa demi keselamatan saudara-saudara kita di Palestina. Ya, terkadang doa itu kita lihat tidak kunjung datang. Bukan Allah yang tidak sayang kepada kita. Bukan Allah yang mendolimi hamba-hambanya. Tapi kitalah yang terlalu banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, sehingga doa itu tidak sampai ke langit. Ya, jadi efek itu sangat banyak para hadirin. Doa adalah senjatanya kita. Doa adalah kekuatan kita yang paling kuat dalam kita menjalani kehidupan. Dan semuanya akan menjadi lemah ketika banyaknya dosa dan banyaknya maksiat. Jadi kita yang penting saya selamat, anak saya selamat, orang lain urusan dia, nggak ada urusan sama saya, nggak bisa. Efek kita terkena efeknya juga. Dari hal yang kita sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang jelek yang terjadi di tengah masyarakat, budaya diam yang merusak. Ya, dulu satu orang menegur maksiat dianggap pahlawan. Dulu satu orang menegur maksiat dianggap pahlawan. Sekarang setiap ada orang yang menegur kesalahan selalu dianggap sebagai apa? Penyebar kebencian. Ya, diam dari kebenaran bukan netral, tapi ini antum harus pegang kuat-kuat ini. Dia tidak menginginkan, bukan kita netral, tetapi sebenarnya kita sedang berpihak kepada kebatilan itu sendiri. Ya, kita tidak mengingkari kesyirikan, mengingkari kebid'ahan. Walaupun misalnya kita benci dengan kesyirikan dan kebid'ahan, tapi kita punya kesempatan untuk mengingkari, kita punya kekuatan untuk mengingkari, kita khawatir ya kita berada di barisan penyebar kebatilan tadi. Apa dalilnya? Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala, kafaru Israel ala lisani Maryam. Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam. Kenapa? Ketika mereka melakukan maksiat, kemudian mereka tidak mengingkari maksiat yang dilakukan oleh orang-orang tadi, siapa yang dilaknat? Yang dilaknat oleh para nabi itu bukan pelaku dosa tadi. Yang dilaknat adalah orang yang mendiam dari kebatilan tadi. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam. Contohnya di sini, ketika riba itu marak, ya diam karena takut dianggap fanatik. Ketika anak membuka aurat, tua juga diam karena takut dia orang tua yang tahu kolot ya, tahu ya. Nah, kemudian ketika masjid itu sepi, ya, manusia akan berkata, biarkan manusia itu dengan urusan masing-masingnya. Urusan dia dengan Tuhannya, itu urusan privasinya. Kamu jangan masuk-masuk urusan privasi orang. Ngajak orang pergi ke masjid, itu urusan. Subhanallah. Dan ketika masalah ini terjadi, maka apa hasilnya? Anak-anak akan kehilangan arah. Anak keturunan kita ini sekarang, cucu-cucu kita, mereka akan kehilangan arah. Kemudian yang kedua, umat akan kehilangan pedomannya. Dan dosa akan menjadi tradisi. Terjadi enggak semuanya ini? Terjadi semuanya. Dosa menjadi kebiasaan. Umat kehilangan pedoman hidupnya. Anak-anak kita enggak punya arah hari ini. Kalau anak-anak di zaman para salaf terdahulu, para hadirin dan hadirat, umur 18 tahun, mereka dijadikan oleh Nabi SAW sebagai pimpinan pasukan perang. 18 tahun. Dan beliau berhasil menaklukkan banyak negeri pada waktu itu. Ketika Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya
untuk menghalau musyrikin di Uhud. Dan Nabi pada waktu itu tidak mengizinkan anak-anak di bawah 15 tahun ikut berperang bersama Rasul. Tapi pada waktu itu ada 7 anak umur di bawah 15 tahun datang menjumpai Nabi Muhammad SAW dan mereka berkata, ya Rasulullah, izinkan untuk kami berperang ya Rasulullah. Tidak ada diizinkan oleh Nabi kecuali hanya 2 orang saja. Yang satu jago panah, yang satu jago bergulat. Anak kecil umur 15 tahun. Ya, bukan minta main game, bukan minta liburan ke Eropa, enggak. Minta ikut perang. Ini hasil apa? Hasil didikan Rasul SAW. Iya, begitu juga ketika terjadi perang pada waktu itu, ada 2 pemuda di zaman Nabi SAW. Dia berkata kepada seorang sahabat, wahai pamanku, tunjukkan di mana Abu Lahab. Tunjukkan kepada saya di mana batang hidungnya. Dia telah mengusir Rasulullah SAW. Dia telah menghina agama Allah. Tunjukkan kepadaku di mana batang hidungnya. Iya, ini anak-anak di zaman Nabi Muhammad SAW. 18 tahun. Ya, mereka ikut terlibat dalam mempertahankan negara, mempertahankan agama mereka, mempertahankan imannya mereka. Ya, zaman itu nggak ada sekolah-sekolah yang mahal seperti hari ini. Lah sekarang sekolah-sekolah yang mahal yang begitu menjemur hari ini. Apa yang dilahirkan dari sekolah-sekolah tersebut? Ayo ikhwah. Ya, kira-kira anak antum umur 17 tahun, 18 tahun masih minta uang nggak sama antum? Masih minta uang? Uang untuk ngopi? Masih minta. Anak zaman dulu jadi pimpinan pasukan perang. Karena apa? Karena mereka punya arah dalam mereka berjalan. Mereka punya pedoman dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena tegaknya amal ma'ruf nahi mungkar tadi. Tegaknya ini benar dan ini adalah sesat. Ini adalah tauhid, inilah kesyirikan. Itu yang terus menerus diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga lahirlah generasi-generasi yang hebat. Ya, wallahu taala a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Para hadirin dan hadirat ini dimuliakan oleh Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan juga kepada antum semuanya. Sebelum saya tutup dan buka sesi tanya jawab, karena ada waktu beberapa menit lagi. Ya, ada sebuah kalimat yang indah. Yang pahit hari ini akan menjadi manis di surga. Yang manis dengan dusta akan pahit di neraka. Kebenaran tidak selalu membuatmu populer. Kebenaran tidak selalu membuatmu populer, tapi pasti membuatmu berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebuah pijakan yang harus kita berpijak di dalam menjalankan agama ini. Tapi bisa jadi pahit hari ini, akan manis nanti di kelak yaumul qiyamah. Tapi manis hari ini belum tentu akan manis nanti kelak di yaumul qiyamah. Ya, kebenaran yang kita sampaikan tidak bisa membuat kamu populer. Tidak bisa membuat kamu nyaman hidup di dunia ini. Tetapi Allah menjamin kebenaran yang kau sampaikan walaupun itu pahit akan membuat itu berharga ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Besok mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Atau saya yang tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama-lamanya imam? Ya. Baik. Nah, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkara fayughayyiru biyadihi, fa illam yastati fa bilisanih, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang seseorang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia mencegah dengan tangannya. Kalau seandainya dia tidak mampu mencegah dengan tangannya, maka hendaknya dia cegah dengan lisannya. Kalau dia juga tidak mampu mencegah dengan lisannya, maka hendaknya dia membenci dalam hati. Dan Rasulullah SAW mengatakan membenci dalam hati itu selamanya iman. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar hadis ini, ya beliau menangis. Ya, berarti ketika seseorang melihat sebuah kemungkaran dan dia membenci dalam hati, itu berada di level yang paling rendah. Yang tidak ada lagi di bawah itu levelnya. Ya, dan kalau
itu sempat terjadi, tidak ada kebencian dalam hatinya, maka dikhawatirkan orang ini tidak punya keimanan. Taib. Jadi hadis ini, ayyuhal hadirun wal hadirat, ini dimuliakan oleh Allah, bukan menjadi peluang untuk kita. Kalau kita kan pemahamannya kan yang penting menjadi hati kan. Tapi sahabat Rasulullah ketika mendengar hadis ini, benci dalam hati membuat dia menangis. Dia khawatir, dia takut karena ini merupakan level yang paling terendah. Taib. Maka disinilah kita semaksimal mungkin untuk menyampaikan kebenaran itu. Walaupun akhirnya kita akan dibenci oleh manusia, walaupun akhirnya kita akan dijauhi oleh manusia, walaupun akhirnya kita tidak punya teman. Ya, tetapi tentunya dengan cara yang baik, dengan kalimat yang bagus, dengan hujah yang kuat, dengan dalil yang kokoh. Ya, bukan hanya sekedar akhi, ukhti, itu bid'ah. Gak boleh kamu lakukan itu. Iya, bid'ahnya dari mana? Pokoknya bid'ah. Ya orang kalau pokoknya kan gak bisa terima. Kita harus terangkan, dalilnya demikian, hadisnya demikian, ayatnya demikian, dan seterusnya. Maka mau tidak mau kita harus apa? Membekali diri kita dengan ilmu. Tapi kemudian yang kedua, ya, yang perlu diperhatikan oleh seseorang ketika dia mencegah sebuah kemungkaran, jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, jadi bukan enggan kita untuk mengingkari kemungkaran tadi, tapi supaya tidak apa? Tidak memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Contohnya misalnya, ada satu bungkus rokok. Bungkus rokok jatuh. Ya, mungkin di dalamnya 3 batang atau 4 batang. Jatuh. Nah kemudian kita ambil rokok itu kita bakar. Tiba-tiba orang yang punya rokok itu tahu kalau kita membakar rokoknya dia, minta ganti. Ya, minta ganti 1 bungkus. Tadi udah sisanya berapa batang? Tinggal 3 batang. Maka dalam kondisi seperti ini seseorang tidak perlu mencegah kemungkaran ketika dikhawatirkan akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam melewati sebuah gerombolan manusia. Pada saat itu mereka sedang mabuk-mabukan. Dan mereka itu memang diisolasi di sebuah tempat. Dan Syekhul Islam ketika lewat, beliau tidak mengingkari orang yang sedang mabuk tadi. Beliau tidak mengingkari. Kenapa? Karena ini orang, kalau seandainya diingkari apa kemungkaran yang dilakukan, kalau dia nggak mabuk, dia akan mencuri, dia akan perkosa orang, banyak kemungkaran lebih besar dia lakukan lagi. Kalau ini orang tidak mabuk, bukan berarti mabuknya dia itu menjadi pahala, enggak, tetap dosa. Tapi maksudnya di sini, seseorang ketika mencegah sebuah kemungkaran, jangan sampai memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Allah mengatakan dalam ayatnya, la tasubul ladzina min dunillah fayasubbullah. Jangan engkau mencela tuhan-tuhan yang disembah selain Allah. Kenapa? Karena dengannya mereka akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, pada waktu itu ada seorang laki-laki Badui kencing di pojok masjid. Ya, kemudian para sahabat marah, ini masjidnya Rasulullah. Ada Nabi lagi di situ. Kemudian para sahabat menegur laki-laki yang kencing tadi. Kemudian justru Nabi menegur sahabat yang menegur Badui kencing tadi. Kenapa? Karena ketika si Badui ini diingkari, kemungkaran dilakukan, maka akan memunculkan kemungkaran lebih besar. Apa itu misalnya? Yang tadinya dia menghadap ke tembok, karena dikagetkan akhirnya dia menghadap ke para jamaah semuanya. Nampak kemaluannya. Kedua, tadi kencingnya itu radiusnya itu sempit. Tapi ketika dikagetkan dan kalau ditegur, maka dikhawatirkan najisnya itu semakin melebar. Kemudian hal yang ketiga yang perlu untuk diperhatikan oleh seseorang, ketika dia ingin mencegah sebuah kemungkaran, maka jangan sampai posisinya dia dari pihak terzolimi, kemudian dia mencegah kemungkaran dengan cara berlebih-lebihan, posisi berubah dari terzolimi dia menjadi orang yang berbuat zalim. Apa maksudnya di sini? Dalam sebuah athar, dalam sebuah riwayat, waktu itu ada seorang Yahudi berkata kepada Nabi Muhammad, "Asam alik ya Muhammad. Celaka bagi engkau ya Muhammad." Ini perbuatan maksiat atau tidak? Maksiat. Kufur atau tidak? Kufur. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela oleh seorang Yahudi tadi. Beliau berkata, "Laknat bagimu, cela bagimu," dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah, "Ya Aisyah, ya cukup bagi engkau mengatakan wa alaik. Demikian juga kepada engkau wahai Yahudi.
Dia tidak melaknat saya. Dia tidak melaknat saya. Dia tidak mengatakan kepada saya kecuali hanya satu kalimat. Jadi kalau kamu ingin membalas kalimat tersebut, balaslah dengan setimpal. Jangan berlebih-lebihan. Ini kaidah yang sangat indah yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai misalnya ada seseorang di negaranya dia berbuat sebuah kemungkaran atau berbuat sebuah kejelekan, kemudian orang yang nggak punya salah yang sebangsa sama dia disamaratakan. Nah, kita khawatirkan apa? Ini kezaliman. Yang tadinya kita di pihak terzalimi, tapi karena kita mengingkarinya dengan cara berlebih-lebihan, kita berubah menjadi orang yang menzalimi. Ya, hati-hati. Nah, wallahu taala alam bisawab. Jadi secara hukum asal kebenaran itu harus diingkari. Ya, minimal yang bisa kita lakukan adalah benci dalam hati dan tidak ada lagi di bawah itu. Nah, wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada mungkin saya tutup. Baik, kajian di ada yang lain? Baik, kalau tidak ada saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.